Perkenalkan, saya Dr. Edi Wardani SPD MPD, peserta PKDP 2024 Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, asal instansi Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas perkuliahan kita, yang mana hari ini sudah masuk pertemuan kelima. Sebelum perkuliahan dimulai, Bapak akan absen terlebih dahulu bagi nama-nama yang disebut untuk menjawab hadir. Wahidatul Jannah, Elsa Fitri, Diatun Aina. Baiklah saudara-saudari mahasiswa, adapun judul materi kita hari ini adalah pemimpin dan fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan definisi pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Sedangkan kepemimpinan, menurut salah satu ahli, Giffin dan Albert, menyampaikan bahwa pemimpin merupakan proses motivasi orang lain untuk mau berkarya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang B, gaya kepemimpinan. Menurut Rebecca dan Holston, gaya kepemimpinan itu terdiri dari 7 gaya. Yang pertama, berani dan penuh percaya diri. Yang kedua, mempertajam kekuatan. Ketiga, padukan beberapa gaya kepemimpinan. Yang keempat, menciptakan tujuan. 5. Pemberi semangat. 6. Seimbang menjadi diri sendiri. Oke. Selain dari gaya kepemimpinan tersebut tadi, ada peranan pemimpin yang perlu kita perhatikan. Apabila suatu saat nanti kita yang hari ini sebagai mahasiswa diamanahkan untuk menjadi seorang pemimpin, maka peranan kita sekurangnya ada 12. Yang pertama, eksekutif. Eksekutif itu diistilahkan dengan sebagai pelaksana sebuah organisasi. Misalnya, pemerintah itu adalah bagian eksekutif. Secara teknik, maka pemerintahlah yang melaksanakan pekerjaan fisik, administrasi di dalam pemerintahan. Sementara legislatif, mereka memiliki tugas yaitu pengawasan, peraturan perundang-undangan, dan pengesahan sebuah anggaran. Yang kedua, peranan pemimpin itu adalah merencanakan. Apalagi baru dilantik menjadi seorang pemimpin di dalam suatu sekolah, maka pemimpin memiliki tanggung jawab untuk membuat program-program 4 tahun yang akan datang. Yang ketiga, pemimpin itu adalah seorang ahli perencanaan, ahli pengorganisasian, ahli pengawasan. Itu tugas daripada seorang pemimpin. Kepemimpinan pendidikan. Yang pertama adalah vision and symbol, yang mana di dalam dunia pendidikan, kepala sekolah harus mengkomunikasikan values dan value terhadap staf, para pelajar, dan masyarakat luas. Yang kedua, manajemen by walking about. Itu merupakan suatu cara bagi seorang pemimpin untuk memahami, berkomunikasi, dan mendiskusikan proses yang berkembang dalam lembaga pendidikan. Artinya, seorang pimpinan
pendidikan adalah seorang kepala sekolah, dia tidak hanya duduk di belakang meja. Peranan utama pemimpin pendidikan. Yang pertama, memiliki visi yang jelas mengenai mutu organisasi. Ketika kita dilantik, maka kita harus memiliki program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan itu harus kita kerjakan bersama tim. Karena di dalam dunia pendidikan yang kita pimpin, kita tidak akan mampu bekerja secara sendiri-sendiri. Yang kedua, peran kita sebagai pemimpin adalah bagaimana kita memiliki komitmen yang tinggi terhadap perbaikan mutu pembelajaran, mutu pelaksanaan, dan mutu lulusan. 3. Kita mampu mengkomunikasikan pesan mutu tersebut. Kita mampu menjalin komunikasi secara internal antar lembaga yang kita pimpin, antar bidang-bidang yang ada di lembaga yang kita pimpin. Yang keempat, kita sebagai pemimpin menjamin kebutuhan pelanggan, kebijakan dan pekerjaan organisasi adalah tanggung jawab kita, sehingga para orang-orang di bawah kita, dia akan bisa bekerja dengan penuh dengan semangat, fokus terhadap pekerjaan yang dia laksanakan. Yang kelima, terbuka terhadap kritikan dan masukan yang membangun dari pelanggan. Kita nggak boleh sebagai seorang pemimpin menjadi anti kritik. Justru kita berharap ada orang-orang yang mengkritik kita sehingga kita memiliki kesempatan untuk mengevaluasi terhadap program yang telah kita terapkan. Yang keenam, memberi kesempatan staf untuk berkembang. Kita sebagai seorang pemimpin di dalam dunia pendidikan, kita harus memberi peluang kepada seluruh staf kita untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang mereka masing-masing, dan juga untuk meningkatkan skill, yang mana skill tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah yang kita pimpin. Yang ketujuh, bersikap hati-hati. Kita sebagai seorang pemimpin nggak bisa tergesa-gesa di dalam mengambil sebuah keputusan. Kita harus berpikir secara jernih terlebih dahulu terhadap keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Yang kedelapan, kita sebagai seorang pemimpin itu harus berinovasi dalam organisasi. Artinya, ada kegiatan-kegiatan terbaru, program-program terbaru yang kita bangun di dalam sebuah organisasi tersebut. Kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator. Kepala sekolah sebagai edukator di sini harus memiliki 4 nilai. Yang pertama, nilai mental, yang berkaitan dengan sikap batin dan watak manusia. Yang kedua, sebagai edukator, kepala sekolah harus memiliki dan memahami apa itu moral. Hal yang berkaitan dengan ajaran baik buruknya mengenai perbuatan, sikap, kewajiban yang diartikan sebagai akhlak budi pekerti dan kesusilaan. Yang ketiga, mampu menanamkan, memajukan, dan meningkatkan secara fisik berkaitan dengan kondisi jasmani, badan, kesehatan, penampilan secara lahiriah. Artinya, mampu mendisiplinkan performance para pegawai yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Yang keempat, artistik, yang berkaitan kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan. 2. Kepala sekolah sebagai manajer. Jadi selain kepala sekolah sebagai edukator, di dalam sekolah, kepala sekolah juga sebagai manajer, yang mana mengatur seluruh tingkatan yang ada di dalam sekolah tersebut, tingkatan jabatan yang ada di sekolah. Yang ketiga,
kepala sekolah sebagai administrator. Karena kepala sekolah di sini akan dituntut untuk melakukan evaluasi administrasi terhadap kinerja guru, terhadap kinerja wakil kepala sekolah dan pegawai yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Ketika kepala sekolah memahami betul terhadap administrasi, maka program-program telah dilaksanakan itu bisa diawasi dengan lebih teliti. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Karena selain daripada sebagai manajer di sini, kepala sekolah juga dituntut untuk melakukan aktivitas kunjungan langsung, baik itu kepada guru, pegawai, dan mahasiswa dan siswa itu sendiri. Sebagai supervisor, tentu ada prinsip yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Yang pertama, itu harus ilmiah, ditinjau kebenarannya terhadap informasi-informasi yang kita terima. Yang kedua, sebagai supervisor, kepala sekolah harus bersikap demokratis. Kita memberi peluang terhadap pegawai, guru untuk mempresentasikan, mengeksplorasikan kemampuan atas tanggung jawab yang diembannya, yang dikerjakannya. Yang ketiga, kerjasama. Meskipun kita sebagai kepala sekolah pengambil keputusan tertinggi, kerjasama terhadap bawahan kita sangat dibutuhkan. Tanpa kerjasama kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah, dengan guru, maka kemungkinan besar kepala sekolah tidak akan bisa bekerja dengan sendirinya. Oleh sebab itu, kerjasama itu harus diutamakan. Yang keempat, dalam melaksanakan supervisi, kepala sekolah itu harus bersikap konstruktif dan kreatif, membangun motivasi, membangun minat-minat terhadap perkembangan para pegawai, para guru, dan siswa di sekolah tersebut. Bagaimana cara kita melakukan supervisi? Salah satunya kita akan melakukan secara individual. Kita melakukan kunjungan kelas, istilahnya memonitor pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, memonitor absensi guru, dan memonitor RPP. Dari pembahasan pemimpin dan kepemimpinan sejak awal tadi dapat disimpulkan, yang pertama, bahwa pemimpin adalah orang yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Sedangkan kepemimpinan merupakan upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Fungsi utama pemimpin adalah memantapkan sebuah visi untuk organisasi dan mengkomunikasikannya dengan cara yang mantap bagi para anggotanya, selaras dan seimbang di dalam melaksanakan komunikasi interaksi secara internal. Yang keempat, keberhasilan pemimpin pendidikan, keberhasilan kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya adalah mengukur kemampuannya untuk menciptakan iklim kerja yang baik, proses pembelajaran lancar, aman, dan tertib. Output dari pendidikan itu sendiri memiliki lulusan yang berkualitas. Selanjutnya, kegiatannya adalah dengan mempengaruhi, mengajak, dan mendorong guru, murid, dan staf untuk menjalankan tugas masing-masing dengan komitmen yang tinggi. Melaksanakan tugas dengan semangat dan inovasi. Saudara-saudari mahasiswa, kesimpulan sudah
Bapak sampaikan, sekarang ada latihan mandiri yang mana Bapak beri pada tanggal 8 November 2024 dan saudara nanti harus mengirim ke email Bapak dikumpul pada tanggal 15 November 2024. Adapun soalnya, coba perhatikan dengan seksama. Soal pertama, uraikan fungsi-fungsi kepemimpinan dengan skor 30. Soal kedua, sebutkan gaya kepemimpinan yang diungkapkan oleh Rebecca Houston, Director of Program Ashford, dengan skor 30. 3. Jelaskan kepala sekolah sebagai seorang edukator. Skornya 25. Yang 4. Jelaskan kepala sekolah sebagai manajer. Skor 25. Seluruh jawaban dikirim pada email ediwardani@gmail.com dengan format identitas, nama, tugas mandiri 1. Sekian yang bisa kita diskusikan, yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saudara-saudari mahasiswa lancar mengerjakan tugas yang telah diberikan. Pak tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.